Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang saya hormati Bapak Jasman, yang saya hormati Bapak Kasih Pemerintahan Bapak Bupatan, yang saya hormati Kasih PMD Bapak Haji Sabto Triwarno Sarjana Ekonomi, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtibmas, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Siman, juga yang saya hormati Bapak Ismuddin Babinsa tahun 2020. Semua lembaga yang hadir pada kesempatan hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari BPD, FMD, Karang Taruna, serta dari tim penggerak PKK Desa Siman, alhamdulillah sampai dengan pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya nikmat sehat sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 yang patut kita syukuri tentunya, sehingga kita bisa melaksanakan agenda tahunan yaitu Muslim Bandes, penetapan RKPDes dan DURKP 2022. Salawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kita akan bersama-sama mendapatkan syafaat beliau di antaranya nanti pada yaumul mahsyar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan pada malam ini kita lanjutkan, mari kita buka dengan bacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pada malam ini benar-benar mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih untuk saya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Siman kepada yang saya hormati Bapak Subagio, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masker juga ketok. Gaji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk pendengar semua. Mau alur sama pinter nulis apa? Aplaus yang meriah untuk pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka yang mau salah apa?
Saya ucapkan selamat malam bagi yang beragama lain. Salam sejahtera selalu. Yang saya hormati Bapak Ibu Kecamatan Kepung, ada Bapak Kasih Pemerintah Kecamatan Kepung, Bapak Kepala, Bapak Kepala Seksi PMD Kecamatan Kepung, Bapak Sato Wiono. Yang saya hormati Bapak Pendamping Desa, ada Mas Arif dan juga Mas Nasir. Yang saya hormati Bapak Bintara Pembina Desa Nasiman kita yang baru, Bapak Samsul Arifin. Yang saya hormati Bapak Bintara Pembina Desa kita yang tidak formalitas atau baru bisa. Nyatanya baru bisa sabarnya Pak Simbang ini. Jadi satu-satunya desa di Kecamatan Kepung yang sangat istimewa itu desa Simbang, karena punya dua baru desa sekaligus. Tepuk tangan untuk Pak Ais Bulami. Harapannya juga sampai protokol terus lele. Yang saya hormati Bapak Kabinat Desa Simbang, Bapak Sabar. Yang saya hormati guru saya, senior saya, Bapak Kepala Ketua PBB Desa Simbang serta anggota, Bapak Haji Suryani. Yang saya hormati Bapak LH Sekdes Desa Simbang, Bapak Zainul Wibowo. Yang saya hormati Ibu Ketua LPMD beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun se-Desa Simbang. Yang saya hormati Ketua Badan Usaha Milik Desa Simbang beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua Karang Taruna beserta anggota. Yang saya hormati seluruh perangkat Desa Simbang yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Marilah pada kesempatan yang insyaallah baru lagi kita menjaga rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu berlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad yang senantiasa akan kita tunggu pertolongannya di seluruh daerah kehidupan. Bapak Ibu yang saya sampaikan, pertama perlu saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehormatan Kanjeng Nabi atas undangan dalam rangka kegiatan musyawarah pembangunan desa tahun rencana tahun kerja pemerintah tahun 2021 yang notabene sebelum saya tetapkan perlu saya sampaikan sedikit di sini bahwasanya penetapan rencana kerja pemerintah Desa Simbang tahun 2021 itu adalah tindak lanjut penganggaran alokasi kegiatan di tahun 2020 yang notabene tidak bisa kita laksanakan dengan adanya wabah bencana global yang berupa COVID-19 yang akhirnya merubah seluruh progres perjalanan tata kelola di segala sektor birokrasi termasuk di tingkat desa. Salah satunya adalah untuk pengalihan alokasi anggaran dari yang sebelumnya sudah kita tetapkan di dalam kesempatan tahun kemarin yang kita tetapkan dalam PKP yang telah kita rubah pula ke dalam musyawarah desa khusus yang alokasinya itu substansinya untuk percepatan penanganan wabah dampak daripada wabah COVID-19. Salah satunya adalah untuk bantuan langsung tunai. Itu garis besar. Jadi apa yang akan kita tetapkan hari ini adalah alokasi kegiatan yang kemarin sudah kita tetapkan, yang tidak bisa kita selenggarakan di tahun 2020
2001 hasil daripada musyawarah tingkat dusun yang sudah panjenengan sampaikan ke tingkat desa. Jadi yang perlu digarisbawahi sebelum nanti kita tetapkan. Ada pun tambahan-tambahan yang lain, sentuhan-sentuhan yang lain, alokasi kegiatan yang kita rubah objek karena skala prioritas darurat atas kegiatan itu harus dilaksanakan atas kondisi daripada objek itu harus ada sebuah proses juga guna. Salah satunya kalau kemarin di tahun 2020 ada rapat beton di dusun Kareta yang tidak bisa kita selenggarakan, maksudnya rapat daerah yang tidak bisa kita laksanakan di tahun 2020 itu nanti akan kita laksanakan di 2021 tapi beda objek. Karena ini Pak Kasum menurut hasil musyawarah dusun ini satu contoh saja. Itu pedot, nggak makasih putus. Jadi alokasi itu karena keterbatasan anggaran kita alihkan tetap di dusun Kareta, tetapi objeknya dirubah karena ada skala prioritas yang butuh sentuhan. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Dan di sini juga ada menambah sedikit Bapak Ibu sekalian, yaitu atas rahmat dari Allah SWT, Desa Simak Positif tahun 2021 mendapatkan program Kamsimas yang berupa pengeboran sumur untuk progres perusahaan air minum di desa. Yang regulasinya sejauh ini sudah kita laksanakan, yang sudah dikelola BUMDes. Alhamdulillah sedikit perkembangannya sangat signifikan. Nanti di akhir tahun saya akan kajian lagi secara khusus untuk membahas progres perjalanan pergerakan BUMDes berkah kegawaran yang sudah kita bentuk. Itu akan mendapatkan senilai 350 juta dengan catatan ada catatan penganggaran atau yang bisa dikatakan cost filing. Berapa Mas? Oh iya, sejumlah kita anggarkan kemarin dengan dinas Badan Pembangunan Daerah, perencanaan daerah. Karena substansinya yang memberikan program dari dinas tersebut, akhirnya kita cantumkan dari alokasi dana desa, dari dana desa tahun 2021 dana kosennya kita dapatkan dengan nominal 100 juta rupiah. Dan mulai ada penambahan atau bukan penambahan ya, kalau sifatnya penambahan berarti pernah, tapi ini karena belum pernah, ada penyertaan modal BUMDes sejumlah 53.600.000 rupiah, dan baru kali ini kita akan memberikan sentuhan penganggaran kepada BUMDes. Tapi alhamdulillah kurun waktu tahun 2020 ini tanpa sentuhan modal sama sekali, BUMDes kita sudah berjalan, bergerak dan menghasilkan. Padahal kalau kita tepuk tangan, jenengan harus tepuk tangan. Satu hari coba. Ya tak barang-barang. Ada yang tak selesai. Jadi itu nih Bapak Ibu sekalian, adanya hal-hal yang notabene ada sentuhan perubahan. Kalau panjenengan masih ingat usulan-usulan yang dimusyawarahkan di dusun panjenengan,
Yang tidak bisa kita laksanakan progres pembangunannya karena adanya COVID tahun kemarin, ini kita geser ke tahun 2021 dan nanti dibacakan. Kalau lah mau sampai bauannya ya kesal ya. Nanti kalau tetapkan ini di RKP nanti bisa kita bagi satu persatu dan baca ya. RKP-nya sudah terbentuk. Itu hanya garis besar saja agar sebagai wacana panjenengan mengetahui adanya perubahan sentuhan itu. Dan yang jelas yang tidak bisa kita hindari dan tetap kita laksanakan meskipun dalam kondisi apapun, yaitu adanya perbaikan gizi pencegahan balita yang stunting. Itu tetap ya. Jadi kalau bisa ditambah. Terus kemarin kita ada progres sosialisasi desa siaga ya. Ketuanya Pak Hendro, Pak Ijen ya, Pak Ijen, Ijen kan? Dalam? Oh Pak Hendro aja. Itu kemarin diusulkan, nah, RKP sudah jadi dari Dinas Kesehatan. Kita sebagai pilot project permohonannya untuk pengalokasian anggaran kegiatan di struktur desa siaga. Ya, akhirnya desa siaga pelotari intinya ada kerja bakti dulu lillahi ta'ala tanpa sentuhan dulu, karena kemarin kita sosialisasi ya dari Dinas Kesehatan dan juga dari gugus tugas kabupaten, otomatis RKP ini sudah terbentuk dan itu belum melalui proses musyawarah dusun. Jadi nanti kepada Ibu penggerak PKK ya, Bu mungkin bisa dipahami, tapi substansi yang urgent yang terkait progres itu tetap kita laksanakan ya, yaitu perbaikan gizi, penyelenggaraan pos Yandu, penyelenggaraan pos Bindu. Oh ada Pak, alhamdulillah ada pun aku mau kaya ora maca ada. Jadi alhamdulillah saya yang salah. Kemarin waktu saya sambutan di sini mengatakan kepada ibu dinas, saya mengatakan belum dianggarkan. Ternyata ada. Di sini kita anggarkan penyelenggaraan dana siaga kesehatan sejumlah 10.900.600 rupiah. Jadi itu ada, alhamdulillah ada. Jadi apa yang sudah diterjemahkan di dalam Meserbang kali ini bisa terakomodir, mudah-mudahan benar-benar di tahun 2021 dengan catatan COVID ini bisa segera selesai. Allahumma amin. Tidak menutup kemungkinan sebab Bapak Ibu, kalau ini berlangsung sampai akhir tahun, notabene insya Allah progres yang namanya bantuan langsung tunai pun terus berkelanjutan. Karena di sini pun sudah kita anggarkan jagani di awal tahun 2021 ada kita anggarkan BLTDD selama 3 bulan, Mas Adi. Jadi 2021 sejumlah 133.700.000. Jadi itu harapan kita semua. Mudah-mudahan COVID ini bisa benar-benar segera selesai dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah, dan akhir daripada ending pandemi ini kita diganti oleh Allah dengan banyaknya anugerah yang menyertai dalam kehidupan kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu, sekelas pandang itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan kembali di season penetapan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panjenengan semua. Terima kasih yang disampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPD Desa Ciman kepada yang saya hormati Bapak Haji Suryani. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada yang beragama lain. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Siman, Pak Bagio beserta seluruh perangkat. Yang saya hormati Bapak Haji Sabto Priyono SE, Kasih PFD, juga Pak Habib
kasih pemerintahan yang saya hormati pula Bapak Babinsa Desa Siman yang baru maupun yang lama, Bapak Pak Samsul, Punten, Cilagek Kenal. Yang saya hormati Pak Sabar, Babin Kamtipmas Desa Siman, pendamping Desa Siman, juga yang saya hormati Ketua LPMD beserta seluruh anggota, Bapak Kasum Desa Siman, PLT Sekdes yang saya hormati, juga rekan-rekan anggota BPD yang saya sayangi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa bertemu di Balai Desa Siman ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Berikutnya terima kasih kepada Pak Zainuri beri waktu kepada saya. Ibu, Bapak, hadirin semuanya yang saya hormati, bahwa RKP ini adalah seperti yang sudah kita pahami bersama. Saya hanya mengingatkan RKP merupakan realisasi dari RPJMDes yang telah disusun oleh Kepala Desa waktu baru saja terpilih dan dilantik. Jangka waktunya 6 tahun. Jadi RKP ini adalah realisasi atau penghijauan dari RPJMDes. RKP berlaku untuk 1 tahun, artinya tiap tahun menyusun RKP. Biasanya diawali dengan DU RKP, daftar usulan RKP. Jadi biasanya RKP diawali dengan DU RKP. Dusun ya, usulan dusun, di situ ada usulan-usulan. Nah, tadi disinggung oleh Pak Kepala Desa bahwa RKP 21 merupakan RKP 20 yang belum terrealisasi. Betul ya? Jadi RKP 21 nanti merupakan RKP 20 yang belum terrealisasi, belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa karena suatu sebab, karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga kenapa anggaran 20 tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan seperti tadi saya sebutkan tadi, anggarannya untuk membantu kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dan itu nilainya sangat besar, menyedot hampir semua anggaran yang direncanakan tahun 2020. Saya kira sudah paham semuanya, karena ini sudah dilaksanakan walaupun sudah ada rapat khusus Musdesus beberapa kali, 2 kali tidak salah, perubahan anggaran yang rencana 3 kali, saya lupa peristiwa. Jadi sudah diadakan ada Musdesus mengubah yang dulu penerimaan
untuk diserahkan biaya tinggal dari 3 bulan 600-an menjadi sekian, berubah lagi menjadi sekian itu. Ini harap maklum Panjenengan sebagai orang-orang yang terpilih di desa bisa menyampaikan info seperti ini kepada warga. Biar warga paham, dikira duit pemerintah di luar anggaran desa, nanti dikira seperti itu. Jadi ini adalah anggaran desa yang sudah termaktub di dalam RKP 20, dialihkan ke BLT dan lain sebagainya. Saya cukup sampai di sini apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, sengaja maupun tidak sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Kepung atau yang mewakili kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Siman beserta semua perangkat desa. Yang kami hormati Bapak Babinsa bagian baru maupun lama dan Bapak Kabid Kamtibmas Desa Siman. Yang kami hormati Ketua BPD beserta semua anggota, Ketua LPMD beserta semua anggota. Yang kami hormati pendamping desa Mas Asif, Mas Arif, dan juga Mas Dandi, ini kelihatan tadi, dan semua Bapak Ibu, tokoh masyarakat desa Siman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri acara Musrenbangdes dalam rangka penetapan rencana kerja pemerintah desa Siman tahun 2021 dan DURKP tahun 2022. Salat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kita sampaikan kepada pemerintah desa Siman yang telah melaksanakan kegiatan Musrenbangdes yang merupakan mekanisme tahunan. Jadi ini kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyusunan perencanaan desa untuk 1 tahun ke depan. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi dan juga dari Bapak BPD bahwa pada intinya untuk RKP Desa tahun 2021 sebagian besar didominasi khususnya untuk fisiknya adalah untuk mengakomodir kegiatan fisik di tahun 2020 yang kemarin tidak bisa dilaksanakan akibat adanya pandemi COVID-19. Dan ini merupakan kebijakan nasional bahwa untuk penggunaan dana desa di tahun 2020 kemarin hanya diprioritaskan untuk penanganan COVID dan pemberian bantuan langsung tunai kepada warga masyarakat terdampak COVID-19, dan apabila masih ada sisanya digunakan untuk kegiatan padat karya tunai. Dan hampir semua desa mungkin di seluruh Indonesia rata-rata kemarin itu untuk fisiknya sangat-sangat berkurang ya. Mungkin hanya 1 atau 2 yang bisa dibiayai, bahkan ada yang tidak bisa dibiayai sama sekali karena memang semua dana dialokasikan untuk kegiatan penanganan COVID dan pemberian bantuan langsung tunai. Jadi untuk RKP itu pada prinsipnya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh APBDes. Sedangkan untuk DURKP itu sifatnya supradesa. Jadi ini nanti usulan nanti yang akan dibawa ke forum musrenbang tingkat kecamatan. Biasanya di bulan Maret kalau di kecamatan. Itu nanti makanya DURKP-nya tahun 2022 bukan 2021. Jadi bedanya itu. Bedanya itu RKP itu dibiayai APBDes, tapi untuk DURKP
karena sifatnya supradesa itu tidak mampu dibiayai oleh APBDes, nanti akan melibatkan dari kabupaten, seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan nanti penetapan ini, harapan kami setelah nanti ditetapkan, pemerintah desa bersama dengan BPD memiliki kesempatan 7 hari, 7 hari setelah dilaksanakan musrenbang des untuk menetapkan perdes tentang RKPdes. Jadi tetap nanti secara payung hukumnya tetap dituangkan dalam bentuk peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2021. Waktunya 70 hari. Ini kalau sekarang ini tanggal 27 ya. 27 ya, monggo dihitung. Kalau besok mau ditetapkan ya, monggo. Kalau udah Senin ya, monggo ya. Dan setelah itu nanti dari RKP ini sebagai dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun yang namanya rencana anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021. Jadi RAPBDes itu disusun dasarnya RKP. Makanya RKP itu harus lahir lebih dulu karena ini sebagai bentuk dari pencermatan RPJMDes kemarin yang dituangkan dalam, kalau RPJMDes kan 6 tahun, ini bersifat tahunan. Makanya dicermati setiap tahun dicermati oleh BPD di dalam bawa ke dalam forum musrenbang des ini untuk ditetapkan sebagai rencana kerja tahun berikutnya. Ya, terkait dengan RKPdes saya kira juga cukup jelas karena ini sudah kegiatan tahunan. Untuk selanjutnya perlu kita sampaikan di sini terkait dengan peraturan bupati yang terbaru terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa. Jadi menindaklanjuti peraturan dari Kepala Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, ditindaklanjuti dalam bentuk Perbuk ya, Peraturan Bupati Kediri nomor 23 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Untuk tahun 2020 sebenarnya kemarin ya, untuk pengadaan barang dan jasa, karena Perbuk ini dikeluarkan itu bulan Juni ya. Juni dikeluarkan tapi berlakunya Januari. Jadi berlakunya bisa surut ya. Jadi mulai paling tidak per 2021 nanti ini untuk TPK ya, TPK sekarang itu atau tim pelaksana kegiatan ya, itu sekarang untuk ketuanya itu sudah ditegaskan dengan jelas di situ di pasal 12 bahwa ketua TPK itu adalah perangkat desa dari unsur kepala kewilayahan. Berarti dari unsur kepala kewilayahan berarti kepala dusun. Untuk ketuanya, untuk ketuanya dari unsur kepala dusun. Kalau di Siman ada 6 kepala dusun, nanti mungkin salah satu yang dipandang mampu untuk koordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada di TPK nanti bisa ditunjuk sebagai ketua TPK. Terus untuk sekretarisnya, nanti bisa dari lembaga kemasyarakatan desa, LPMD, Mungkol, dan siapa yang ditunjuk yang memiliki kemampuan. Terus yang selanjutnya untuk anggota itu bisa dari unsur masyarakat salah satunya. Jadi untuk TPK itu minimal keanggotaannya ada 3, dan bisa ditambah senyampang dalam jumlah gasal atau ganjil, bisa 5, bisa 7, monggo disesuaikan ya, yang penting ganjil, dan disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan desa tentunya. Untuk kadung diwakil TPK-nya saya dibiayai kayaknya ya. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan beban atau beban pekerjaan yang akan dilaksanakan ya, tentunya itu harus disesuaikan. Untuk nanti khusus untuk TPK kaitan dengan pengadaan kegiatan fisik ya, pembangunan fisik itu diharapkan dari salah satu
anggota TPK, ya, salah satu anggota TPK itu harus mengerti RAP design atau memahami RAP design. Harapannya seperti itu. Kenapa Pak demikian? Karena segala bentuk pembangunan fisik maupun non fisik itu harus ada RAP-nya. Ada beberapa desa itu fisik baru sudah berjalan, RAP juga berjalan. Harusnya kan RAP dulu baru dikerjakan, bukan pekerjaan terus RAP yang nyusul. Malah meteran belok kayu belok meteran, seperti itu ya. Jadi harapannya kalau adanya anggota TPK yang mengerti atau memahami RAP design, berarti sebelum pekerjaan dilaksanakan sudah ada RAP-nya yang jelas, sebagai patokan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan di Pergub tersebut juga 2023 yang dulunya sebelum Pergub keluar, itu ada yang namanya PPHP, atau hasil pekerjaan. Kalau di aturan terbaru PPHP nanti tidak ada. PPHP tidak ada. Nanti kita sesuaikan saja untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dengan ketentuan terbaru tentang pengadaan barang jasa di desa. Itu terkait dengan respon pada hari ini, dan ada informasi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ya seperti kita sadari dan kita ketahui bersama bahwa pada saat ini wabah COVID-19 masih belum berakhir. Ini dibuktikan kalau kita lihat dan di pemerintahan yang kemudian kita setiap hari ada konfirmasi positif itu rata-rata di atas 4.000 bahkan 5.000 lebih, dan di Kabupaten Kediri juga yang beberapa bulan sebelum November itu sempat landai. Kita itu sudah sempat melandai ke zona kuning. Sekarang beberapa hari terakhir ini justru meningkat lagi. Ini hasil report kemarin terakhir di hari Senin itu disampaikan oleh Sekda bahwa Kabupaten Kediri untuk trennya ini agak naik karena ada klaster baru yang dari pabrik rokok Tulungagung atau rokok Megantara itu juga banyak, ya, dan konsentrasinya cukup banyak di wilayah kita. Kebetulan juga ya ada peningkatan. Rata-rata kemarin juga di semua desa ada yang meninggal akibat COVID. Kemarin terakhir di Gubung, ya, di Gubung itu juga meninggal akibat COVID. Ya, ini perlu keseriusan kita untuk tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Karena kita ingin COVID ini segera berakhir. Kalau kita tidak disiplin selama vaksin belum ada, ya kuncinya vaksin itu adalah disiplin itu. Sekarang ini kalau kita disiplin melalui protokol kesehatan, insya Allah itu sebagai vaksinasi kita untuk sementara waktu. Karena seperti kita ketahui sekarang vaksin masih dalam tahap uji klinis. Insya Allah nanti kalau sesuai jadwal mulai Januari baru akan dilakukan vaksinasi. Itu juga nanti ada prioritas yang akan dilakukan vaksin untuk tahap pertama. Dan kita ketahui juga insya Allah per Januari nanti untuk sekolah sudah mulai diizinkan untuk tatap muka. Dan ini perlu perhatian kita semua sebagai orang tua murid untuk selalu mengingatkan nantinya kepada anak kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar nantinya jangan sampai begitu ada masa tatap muka justru nanti akan bersifat baru dari COVID-19. Terkait ini juga Presiden Jokowi kemarin sudah menyatakan bahwa untuk tahun 2021 untuk dana desa tetap untuk dialokasikan penggunaannya sebagai untuk bantuan langsung tunai (BLT) itu 6 bulan. Tapi sebenarnya tidak. Kalau Pak Jokowi itu 6 bulan plus COVID-nya. Dan kemarin kapan disuruh boleh? Terus pertanyaan seperti itu. Makanya ini perlu kedisiplinan semua pihak. Kita harus disiplin. Karena kita lihat sekarang ini kayaknya masyarakat sudah agak jenuh.
Jadi kita memang ini yang diharapkan. Jadi desa itu bisa menggali potensi ada desa sehingga mampu menghasilkan sumber pendapatan asli desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa ke depan. Kalau ini sudah mulai digali seperti ini, nanti desa Siman sudah punya pasarnya nanti sudah bisa bergerak. Insya Allah desa Siman akan menjadi salah satu desa yang akan menjadi mungkin tujuan studi banding bagi desa-desa lain yang bergerak. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kasih PRD Kecamatan Lekung Bapak Haji Sabto Priyono. Dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hormati Bapak Kepala Desa Siman dan semua perangkat desa, hormati Bapak Ketua BPD dan anggota, yang hormati Bapak Ibu Ketua PRD dan anggota, hormati Bapak Babinsa Desa Siman. Alhamdulillah malam ini ada dua, Bapak Samsul dan Bapak Reful. Hormati Bapak Kabinmas Pak Sabar, hormati Ibu Ketua PKK Desa Siman, hormati pendamping desa Mas Asif, Mas Arif, dan Mas Deni, hormati Kasipom, Mas Habib, hormati Bapak sekalian. Langsung saja nomor 5 yang berkenan. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Habib. Perlu kami tambahkan sedikit bahwa malam ini dengan diundang tidak oleh-olehnya yang setiap tahun ya mesti diundang vaksin ya mengadakan keseluruhan tes. Jadi setiap tahun kita ketemu musyawarah tes. Dan besok ini musyawarah tahunan ya, forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan oleh pemangku kepentingan yaitu kepala desa untuk menyepakati usulan prioritas rencana kerja pemerintah desa tahun tertentu yaitu tahun 2021, kemudian dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa di URKP tahun 2022. Bapak sekalian, di dalam usulan prioritas jenengan tadi sudah disampaikan Pak Kades bahwa di usulan di tahun 2020 kemarin tidak ada yang terrealisasi. Untuk itu di usulan 2020 otomatis langsung di copy paste dimasukkan di 2021. Dengan maksud apa sekalian? Di tahun 2020 kemarin tidak ada realisasi pembangunan. Terus kemudian juga di tahun 2020 kemarin melewati musyawarah dusun. Di tahun 2020 itu sudah mulai musyawarah dusun, kemudian dimasukkan di RKP 2020, ternyata tidak ada realisasi pembangunan. Maka di tahun 2021 ini otomatis langsung masuk ya, tidak usah perlu melalui musyawarah dusun lagi menurut saya, tapi karena merupakan aturan maka kemarin melalui musyawarah dusun kemudian menyusun RKP tahun 2021. Bapak sekalian, di dalam RKP di 2021 ini Bapak sekalian diharapkan nanti usulan-usulan prioritas ya, walaupun nantinya di tahun 2021 misalkan tadi disampaikan tentang kegiatan BLTDD tetap kita anggarkan, kemudian anggaran COVID tetap kita anggarkan, kemudian apabila di APBD nanti dananya tidak mencukupi dengan dana yang ada, maka usulan di RKP tetap kita masukkan. Maksud saya gini, jadi usulan-usulan yang di RKP Bapak sekalian, apabila nanti di APBD itu tidak mencukupi anggarannya, maka tetap kita masukkan di RKP itu. Misalkan usulan fisik rapat beton maupun selokan maupun
Walaupun di APBDes nanti tidak cukup, maka tetap kita masukkan di RKP itu, RKP 21. Bapak sekalian, okay. Jadi nanti di setelah RKP selesai, maka jangan kan nyusun APBDes. Nah, anggaran yang ada di APBDes, okay, otomatis sesuai dengan usulan-usulan yang ada di tahun 2021 nanti. Bapak sekalian, jadi yang bentar, saya agak miss ya. Jadi nanti sekalian, anggaran yang di tahun 2000 fisik yang di tahun 2021 nanti harus bentar. Agak bingung saya. Karena saya tadi gini Pak sekalian, anggaran yang di tahun 2021 prioritas usulan itu agak blank sebentar. Mungkin Bapak sekalian sebentar. Maksud saya gini, jadi usulan yang di tahun 2021 tadi yang kami sampaikan ya Pak ya di RKP itu, apabila dananya tidak mencukupi maka mohon maaf. Intinya Pak sekalian, jadi anggaran yang di RKP di tahun 2021 nanti tetap kita masukkan di usulan RKP maksudnya itu. Jadi usulan fisik yang di tahun 2021 karena ada COVID, maka tetap kita masukkan di RKP misalnya gitu. Mohon maaf. Terus kemudian saya kira itu Mas sekalian. Jadi yang tahun di usulan prioritas di 2021 yang tidak mencukupi anggaran di APBDes, jadi tetap kita masukkan di RKP di 2021. Terus untuk di RKP tadi Mas sekalian, daftar usulan rencana kerja pemerintah desa di tahun 2022 itu usulannya yang tidak bisa didanai oleh anggaran APBDes. Terserah panjenengan semua akan usulan berupa apa yang akan diusulkan di dalam musyawarah musyawarah kecamatan nanti. Jadi boleh usulan jalan atau usulan apapun yang tidak mungkin bisa didanai oleh APBDes. Kemudian selain usulan fisik sekalian untuk di RKP itu pelatihan. Jadi bisa pelatihan apa saja yang kita butuhkan di desa. Mumpung ada ibu-ibu, jadi nggak tahu nanti pelatihan apa. Intinya untuk memajukan perekonomian masyarakat desa Sliman. Saya kira itu sekalian, mohon maaf yang dapat kami sampaikan banyak sekali yang kesalahan bicara, mohon maaf. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terus juga tadi sudah sampaikan Pak Kades tentang anggaran untuk stunting. Walaupun desa Sliman tidak termasuk lokus, maka tetap harus menganggarkan untuk anggaran untuk stunting agar masyarakat biar tidak sampai kekurangan gizi maupun yang lainnya.
Saya kira itu dapat saya sampaikan, mohon maaf. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum penetapan RKPDes 2021 dan DURKP 2022, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Pendamping Desa, Bapak Asifuddin. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Habib, Bapak Sabto, Pak Kades Siman, seluruh kelembagaan Desa Siman, Bapak Kantipmas dan Bapak Babinsa, Mas Arif, Mas Dani dari pendamping. Niki kula mau tempat ngajeng, kita tasik dirungokne mboten pun wadah. Nambah mau sedikit matur suwun Pak Kades, alhamdulillah pada malam hari ini terselenggaranya Musrengbang Desa dalam rangka perencanaan 2021. Namun harapannya Bapak Ibu yang hadir, kira-kira yang dibahas niki dalu menika niki minimal lek ditangleti ya kudu niku untuk nyantol siji loro ngoten niku Bapak Ibu. Kalau ditangleti hasilnya apa ya kudu roh. Kira-kira masing-masing Bapak Asun dari RT RW setempat, dari wilayah masing-masing dusun, kira-kira yang disampaikan Pak Kades tadi nopo ya minimal jadi catatan, atau setidaknya sebelum ditetapkan RKP-nya dari kelembagaan desa yang hadir pada malam hari ini bisa diberikan kisi-kisinya atau di perencanaan 2021 mulai dari pembangunan sampai dengan kegiatan sarpras non sarpras. Ngoten nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih Pak Kades selama ini sudah melaksanakan pencairan BLT sampai 6 bulan, dari BLT dana desa dari bulan April sampai bulan September, dengan kegiatan yang 3 bulan Oktober, November, Desembernya masih dalam tahap perencanaan, dan insya Allah sebelum tembus Desember berakhir nanti insya Allah bisa direalisasikan di 3 bulan tersebut. Kemudian maskerisasi sampun Pak ya, alhamdulillah Desa Siman mudah-mudahan seperti yang diharapkan tadi, Desa Siman aman dan terkendali dari virus corona. Kemudian dari evaluasi tim COVID dari kami, dari pendamping desa, tetap menghimbau dan menyarankan bahwa di tahun 2021 tidak terlepas di perencanaan kegiatan tanggap darurat di bidang 5 itu nanti satu tetap merencanakan BLT sampai 6 bulan dengan kriteria KPM atau keluarga penerima manfaat ini nanti bisa dirubah asalkan dalam rangka pemberian bulan-bulan yang saat ini diberikan yang bersangkutan sudah tidak lagi terdampak COVID. Otomatis yang kemarin mungkin pekerjaannya yang dianggap terganggu karena adanya COVID, karena sekarang sudah mungkin dianggap sudah new normal lagi, meskipun isunya banyak yang tertular, banyak yang menderita berkembangnya pesat, tapi secara aturan dari mekanisme regulasi yang kita sampaikan seperti itu, jadi bisa dirubah melalui Musdes Insidental kembali untuk menetapkan KPR setelah dirumuskan oleh kelembagaan desa. Kemudian penganggaran di kegiatan selain BLT adalah penanganan COVID, nanti menyesuaikan mawon Pak Kades berkaitan dengan apa yang harus dianggarkan, nanti pasti ada sambil menunggu di Perbu di 2021, sambil memperhatikan pengadaan barang dan jasa yang disampaikan Pak Habib tadi, termasuk teknis nanti juga kami sampaikan sedikit biar tidak terlalu melebar. Kemudian di perencanaan pembangunan Bapak Ibu, alhamdulillah sudah panjang lebar disampaikan. Perencanaan meliputi 3 bidang. Yang pertama adalah dari sumber daya manusia, setidaknya selain dari dana desa untuk kegiatan surpras, pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Jadi 3 hal. Yang pertama adalah sumber daya manusia, sarana prasarana pembangunan desa. Yang ketiga adalah pengembangan ekonomi. Kalau sumber daya manusia
Jogja saya kira sudah sering disiman di pelatihan-pelatihan seperti itu. Yang kedua, surprise sedikit lebih mendalam bahwa pengadaan material seperti yang disampaikan, kami menyampaikan sesuai dengan instruksi dari Bapak Menteri, mohon tidak membeli dari material di luar desa itu sendiri bila mana itu ada, termasuk dalam proses pembangunan, pengadaan batu, pasir, semen dan lain sebagainya. Ketika lelang dilaksanakan, kalau desa ini jenengan ternyata ada toko-toko yang berjualan barang bahan material, itu bisa diberdayakan dengan cara sistem sampling. Jenengan survei di 3 toko minimal untuk menentukan harga. Kadang menurut salah kaprah di beberapa desa yang kita sampaikan secara simbolik dengan nominal uang. Kalau lelang di atas 200 juta, kalau 200 juta baru digunakan lelang. Tetapi di bawah 200 juta tidak mewajibkan, namun cukup hanya survei harga diambil terendah dengan kapasitas barang material yang sama ditentukan. Terkadang pemikirannya lelang diartikan ketika posisi menentukan sebuah perencanaan, boleh harga sangat baik, boleh barang sing paling rendah, tetapi kualitas tidak menentukan. Artinya desa harus mempunyai perencanaan yang pas baru dilelangkan. Artinya ketika satu barang itu sudah diberikan, misalnya barang itu sendiri ternyata sudah produknya ya seperti ini, harganya mencari yang paling rendah, tapi kualitasnya harus seperti ini, bukan diganti. Kadang saya ini beberapa kali ditekankan kepada kami karena ini adalah basisnya dana desa ketika surplus yang dituju adalah kemanfaatnya para warga, langsung dirasakan oleh warga. Yaitu ketika dalam proses pembangunan menurut saya sema-sema ini Mas Hani dengan beberapa desa tak lepas dari kegiatan, setiap kali kegiatan minimal foto yang dilakukan dalam sehari ini harus terlaksana apabila pekerjaan itu dilakukan. Tapi kami itu pelaporan dokumentasi dari barang itu sangat menentukan, apalagi sekarang PPHP dihapus. Biasanya konsultasi kami yang kita sampaikan ke PPHP, iya barang ini sesuai dengan ya itu lah kesalahan begitu. Ngawal benar-benar tidak ngedropin dari kegiatan dari mana, desa mana seperti itu. Yang kedua adalah pekerja betul ketika melaksanakan kegiatan surpras pembangunan, mohon dilaksanakan sosialisasi di wilayah dusun setempat. Semua sama mulai. Jadi, misalnya saya di sini adalah dusun Siman. Jadi di sebelum pembangunan dikumpulkan terlebih dahulu, disosialisasi kepada warga dengan tujuan apa? Satu, penyerapan tenaga kerja. Setidaknya dari yang dimaksud swaklola ini tidak impor dari desa lain atau saudara-saudara kecamatan lain yang dipekerjakan di desa tersebut. Jadi swaklola yang menikmati hasil dari pekerjaan itu adalah warga setempat. Sehingga dilakukan berarti uang dana desa yang dimaksud dalam pekerjaan ini adalah sasarannya warga setempat. Kemudian sistem yang digunakan dalam pekerjaan surplus ini adalah sistem swaklola. Selain swaklola tidak diperbolehkan misalnya di Koroni Makassar begini. Kemudian selain itu di tahun 2020 ini dilaksanakan pekerjaan yang notabene adalah padat karya tunai. Padat karya tunai yang disampaikan kemarin kalau tidak salah dari Disnaker itu adalah padat karyanya Disnaker berbeda dengan padat karyanya dana desa. Jadi setiap kementerian punya program sendiri-sendiri. Dan insya Allah adalah kebetulan dana desa juga di tahun 2020 ini per bulan Agustus akhir hingga September diberlakukan dalam proses pekerjaan ini upah minimumnya minimal 50% dari total anggaran yang surplus. Jadi saya kira itu berkaitan dengan kegiatan tersebut. Di sini kami mungkin dari secara teknis ada masalah selaku desainer berkaitan dengan itu bisa konsultasi sampai lagi tadi setidaknya TPK salah satunya bisa memahami hal tersebut. Bila mana nanti ada pertanyaan seperti ini dan seterusnya itu bisa menjelaskan.
Kemudian terakhir Bapak Ibu, berkaitan dengan Siman, alhamdulillah di kegiatan bidang ekonomi yang luar biasa lah, disampaikan tadi Bumdes atau dimodali besok sampai esok tadi diceritakan ini panjang. Dengan potensi Siman yang kami harapkan betul dari evaluasi yang disampaikan, Siman tidak bisa dibandingkan dengan desa yang lain. Satu, Siman punya legenda sejarah yang luar biasa. Berkaitan dengan itu juga Siman punya waduk yang mana desa lain belum punya tempat sestrategis itu dalam rangka memberikan magnet bergerumbulnya orang yang sampai mengunjungi datangnya peminat ingin refreshing sampai Kakaroan. Nah, pemanfaatan ini setidaknya salah satu media yang luar biasa menjadi daya bagaimana memanfaatkan pengunjung yang ada di sekitar waduk ini, ditempeli, dimanfaatkan dengan perencanaan semisal. Kalau kemarin alhamdulillah dari teman-teman Bumdes sudah merencanakan wisata tebing, Pak. Tebingnya itu kalau itu nanti dikemas dengan baik tanpa harus memberikan gambaran kepada update kegiatannya dengan memberikan informasi, brosur dan sebagainya. Dengan metode satu memberikan fasilitas atau tempat-tempat yang dianggap nyaman dan itu nanti terprogram. Saya kira itu tidak harus menyebar dengan ngoyo misalnya. Ya dari orang yang berkunjung datang dan itu sudah melihat dengan sendirinya akan berpose, berfoto dan secara otomatis juga akan itu menyebarluaskan dari tempat-tempat yang ada. Nah itu nanti untuk pemikiran, untuk biaya dan untuk dukungan yang luar biasa untuk menyampaikan hal tersebut. Maka dari itu berkaitan dengan pengembangan ekonomi untuk desa, kalau bisnisnya produknya seperti itu, apalagi Pak Kades bisa memberikan modal yang diberikan kepada Bumdes, insya Allah mudah-mudahan Bumdes bisa berjalan dengan baik. Perlukan mau menyampaikan kaitannya dengan yang lain-lain, termasuk DPRD sudah, penetapan program sudah. Dan Siman di tahun 2020 semuanya selesai, Pak, termasuk skripsi ini nanti. Jadi tahun 2021 tinggal kerjaan, tinggal mikir pelaksanaan di 2021. Kemudian kita saja yang saya sampaikan ada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, yaitu saatnya penetapan RKPBS 2021 dan DURKP 2022. Pada yang benar Bapak Presiden disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya berikan, di barisan kita sekarang penetapan RKP Desa Siman tahun 2021. Ada perlu saya katakan, perlu saya sampaikan, mungkin yang disampaikan oleh Pak Sabto tadi, dan juga kalau tapi alhamdulillah tidak. Ini yang namanya COVID terus berlangsung, otomatis dengan ter-PKP lagi. Iya, karena kita tidak ada ketentuan yang bisa melanggar itu. Yang sudah kita tangani bisa kita geser dengan adanya perubahan-perubahan lokasi yang melalui proses puskes khusus tersebut itu. Apalagi di sini tadi kita rencanakan sekitar untuk bantuan langsung tunai tahun 2021 ada 3 bulan. Padahal seyogianya 6 bulan. Jadi nanti ada hal yang perlu kita evaluasi dan juga perlu saya sampaikan di sini di sini ada volume progres aplikasi kegiatan pembangunannya yang ini teranggarkan dengan ketentuan progres kegiatannya harus melaksanakan program pada gaya tunai yang minimal apa bangun dari 150 juta bikin bayar ini wow, ini harus ada pemahaman.
Jadi kalau nanti kemarin bagi masukan di tahun 2020 kita anggarkan kembali di tahun 2021 yang notabene itu volumenya sesuai dengan yang sudah panjenengan tentukan di Agustus, tapi aplikasinya nanti di 2021 kalau tidak semacam itu karena pada intinya kita melaksanakan dalam progres itu melakukan program pembangunan padat karya tunai. Dan tadi sudah disinggung dengan Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan Depok, adapun struktural tim pengelola kegiatan TPK itu dari Bapak Kepala Dusun dan bisa simak alhamdulillah kemarin sudah ada nama Sinten Pak Kasih Pak Bibiono, ketuanya Bapak Bibiono, dan sekretarisnya ya Bumi aku nggak bisa ucapkan ya. Yes, pokok intinya itu ya. Jadi peraturan bupati itu sudah kita laksanakan, dan nanti untuk Bapak Kasum yang lain bisa kita masukkan di dalam anggota sesuai dengan petunjuk Bapak Kasih Pemerintahan tadi. Anggotanya yang penting ganjil, yang penting orang sah jalur bayaran ya. Karena Kasum 6 itu progresnya pemahamannya jelas kompak kalau didukung dengan seluruh personel yang ada ya. Jadi Pak Kasum 1 ini hanya mewakili, kalau yang 5 Kasum nanti kita masukkan ke dalam anggota insya Allah ya. Sebetulnya nggak untuk bayaran sebab delok kos pembiayaannya itu nanti kita masukkan line up-nya agar sinergitas dalam pengelolaan kegiatan itu bisa terwujud. Tentunya juga ada unsur tokoh masyarakat yang lain dari kelembagaan. Kalau selama ini ada Bapak Saiful dari lembaga RI, dan itu tetap kita pertahankan agar unsur komponen sesuai dengan aturan itu tercover di dalam progres kita pembentukan struktural TPK tahun ini. Jadi itu Bapak Ibu yang saya banggakan, mungkin perlu saya bacakan tentang yang akan kita tetapkan garis besarnya saja. Nanti secara teliti bisa panjenengan pelajari. Untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan di tahun 2021 yaitu pembangunan drainase plat beton di Dusun Karatan yang sudah saya sampaikan tadi, kita geser, dan pembangunan drainase pas batu semen dan juga TPT Barat Lapangan Bogor Berada. Ini karena darurat. Mudah-mudahan ini mudahnya gak banter. Kalau banter saya yakin tahun ini putus jalan. Jalan putus ya. Dan mudah-mudahan gak banter. Sebelum ada relokasi kegiatan ini, alokasi kegiatan ini, dan juga kegiatan drainase di Dusun Juwak. Akan kita masukkan dari satu yang dulu sudah diusulkan, dan juga adanya kegiatan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak, penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan pendidikan taman pendidikan Al-Quran, penyeruan kepada masyarakat, kegiatan pelayanan KABI dan PPKBD yang tetap yang harus memang kita laksanakan, penyelenggaraan posyandu, perbaikan gizi atau stunting, dan juga pelayanan pos bindu, dan juga penyelenggaraan siaga desa yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga adanya sentuhan kegiatan kepada Karang Taruna berupa pengadaan dan juga pelatihan las besi, karena substansinya Karang Taruna ini ikut di dalam badan usaha milik desa, karena desa sekarang sudah punya unit jasa, unit bidang jasa. Ini promosi usahanya. Berarti rak mantu. Ini adalah desa komplit yang pasti yang mau nenek. Saya itu komplit dan murah. Kau lak sampai jenengan nanggap bundes itu larang. Jenengan lapor kalau saya jamin selisihnya itu ada 30% dari sequences. Plus bonus gratis gugus tugas
COVID desa, cuti polusi. Ya. Nah ini kita nyambung dengan ini apa? Agar ikut substansi kegiatan itu bisa agak lengkap dengan pengadaan teror. Bahasanya apa teror? Pokok konten ini. Ini kita ikutkan di dalam kegiatan pelatihan dan pengadaan las bagi Karang Taruna agar komplit. Nah dilungkas dengan misalnya sak tanggapan ini genten, jaranan. Tapi itu saya ini dari ketua paguyuban Bantengan, jadi komplit mungkin. Jadi dengan pakai sone, terope, paese, sak tanggapan ini khusus Bantengan, selawatan loh. Saya ngerti ya beliau. Jadi itu Bapak Ibu yang saya banggakan dia nanti bisa kita sampaikan kepada panjenengan semua, dan ini perlu kesepakatan panjenengan apakah rencana kerja pemerintahan tahun 2021 di Siman bisa ditetapkan? Bisa ditetapkan? Terima kasih. Untuk alokasi kegiatan DU RKP yang tidak bisa diselenggarakan oleh desa, itu adalah drainase utara makam tetap kita pertahankan karena banjirnya ada di situ, dan gedung bunker logistik dan tempat parkir serbaguna yang ada di belakang kantor desa. Jikalau suatu saat gunung Kut meletus, kita karena ketempatan fungsi itu yang akan kita usulkan di progres pusat berencana tahun 2022. Bisa dikatakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penetapan RKPDes 2021 dan DURKP 2022. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, waktu kami berikan kepada Bapak Babinsa yang baru dilanjutkan dengan Babinsa yang lama dulu Pak Amin mulai pindah ke Kencong, diteruskan dengan Babinsa yang baru. Kepada Bapak Gus Blote disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari Kecamatan, Bapak Kasih Pemerintahan, Bapak Habib, Pak Kasih BND, Bapak Sabto. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh Kasih, Bapak Kasih se-Desa Siman, Bapak Ketua BPD, Ibu Ketua BPD beserta anggota, pendamping desa beserta anggota juga gini. Babinsa Desa Siman, Bapak Samsul Arifin SH, dan Bapak Babin Kamtipmas, rekan saya lama, Pak Sahabat. Langsung saja saya sampaikan, tapi ada cerita di sini tadi, mohon maaf saya tidak sengaja. Saya tadinya itu mau jenguk Pak Udin. Jadi ini Pak Udin itu di kalangan ini berdesa. Jadi semua secara kebetulan setelah kesana Mbak ini mau jemput Bu Udin. Nah ternyata balik bos Raisa pakai tinggal kono. Akhirnya bareng Pak Udin, jawab Bu Udin, berbeda Pak Udin. Saya langsung jadi apa Pak Udin? Ngecek ya, akhirnya suruh ada sini antar sampai sini
ketemulah Lurah. Habis itu saya bisa pamitan dulu. Pamitan ini kelembagaan. Nah, jadi saya mohon maaf, mungkin saya pakaian ini, Bu Sopan, Lurah, kalau saya saja. Kalau mungkin juga mungkin sama seperti dengan Samsul mungkin dia kita pakai uniform, tapi karena nggak sengaja ya sudah apa-apa. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang jelas kami istilahnya pamitan pada seluruh warga Siman, terutama pada malam hari ini adalah yang ada adalah kepala desa beserta staf serta Pangkasuh, Babin Kamtibmas dan kelembagaan. Yang jelas yang pertama adalah rasa terima kasih pada semuanya, seluruh komponen yang telah selama ini telah bersama saya, membantu saya dengan bersabar dengan banyak hal. Saya banyak dibantu, mau dari kelembagaan, mau dari Bapak Kasuh, dari mana saja, seluruh komponen. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dan itu saya ucapkan terima kasih yang banyak karena saya ini tidak sudah hal yang biasa. Regulasi pemindahan itu di institusi kita, institusi kami itu hal yang biasa negara. Hanya mungkin satu, saya mohon doa restu mudah-mudahan atas kepindahan saya di Kencong, membawa berkah bagi kami terutama semuanya, membawa berkah. Yes, kumpul karo sondo kasih. Gue usaha ganti jangan masuk kaget kepada anak, jangan tersinggung ya. Itu alhamdulillah ini di Kencong juga banyak yang sudah kenal lama. Saya mulai dari pagi itu sudah kenal mantan. Jadi itu mungkin bisa yang pertama tadi saya pamit mohon untuk disampaikan ke Pak RT, Pak RW dan yang lainnya, karena ini tadi saya kira musrenbang ini ada Pak RT tidak tahunya intinya di sini adalah penetapan RKP. Tadi sudah penetapan. Kalau kemarin di Kencong itu musrenbang langsung penetapan bayaran. Begitu kali ini. Kalau tidak salah seperti itu. Nanti akhirnya baik kok. Kemudian kami juga mohon maaf mungkin selama saya di sini mungkin yang jelas ada tingkah laku, ucapan apa saja, perlakuan apa saja, mungkin kepada yang jelas dengan yang ada di depan saya, Bapak Ibu semua ini yang ada di depan saya, mungkin sering kita berbeda pendapat, tapi tak lain bukan tujuannya adalah semua demi kebaikan, nggak ada unsur yang lain. Ya. Saya rasa Siman ini sudah baik, ya, sudah baik. Mudah-mudahan dengan mungkin Mas Samsul dan Mas Sabar juga akan lebih baik. Selama ini kalau saya kurang lebih 7 tahun 2 bulan, tak ingat 7 tahun 2 bulan. Kemarin saya buka surat saya lama 7 tahun 2 bulan saya. Alhamdulillah. Karena kepindahan itu hal yang biasa. Toh saya ini paling lama. Ya. Saya 7 tahun tidak pernah dipindah. Yang lainnya itu ini sebelah saya Pak Samsul sudah 3 kali. Padahal baru berapa tahun di Kepung. Saya 12 tahun di Kepung. Setelah disetat ke Marulan pindah sini. Ini angker nih. Media angker. Itu. Saya rasa itu mungkin saya nggak bisa satu persatu karena mungkin tadinya saya
nggak pamitan, bukan nggak pamitan, tapi kita begitu saya mulai tanggal 18 itu ternyata di Kenco banyak diadakan mungkin panjenengan kalau juga kemarin Gus mau mundur aku ya lumayan sebenarnya kita repot juga gitu karena bukan kumpulnya dan begini ribu bukan ratus tapi ribu ya. Ada artis kota, ada Opi, ada Charlie dengan mewah. Saya masuk ke sana. Kemudian setelah itu besoknya mana bro, tinggal hari. Jadi saya memang belum sempat. Tapi alhamdulillah nanti pengganti saya Mas Arsul sudah ada. Ini juga ini Pak Kasut ya. Ini Pak Kasut. Karena istri suaminya Pak Kasut berarti Pak Kasut. Ini Pak Kasut berangkat dari sana. Saya itu yang paling akhir yang jelas saya mohon doa itu semuanya, ya. semuanya karena ini Bapak-bapak yang pertama tadi semua itu ada lagunya, ya. Yang tadi itu lagunya bukan tuh itu tak sengaja itu loh tak sengaja kemudian yang terakhir itu saya kan pergi ya, itu lagunya bukan malam terakhir ya Pak Kasut ya kepergianku apa saya Pak untuk kembali ya kepergianku adalah untuk kembali lagi saya orang ini bicara dulu ya bicara dulu ya tapi saya tetap karena apa saya tetap warga Siman aku tetap warga Pakcik ya saya tetap ada apa tetap ke desa Siman nanti kalau ada apa nggak usah ribut nggak usah apa ya insya Allah kalau memang saya bisa bantu saya bantu tetap saya bantu ya mungkin Pak Samsul ada halangan kalau saya insya Allah saya longgar saya bantu tetap saya bantu saya seperti itu nanti mungkin apa namanya ya apa saja lah terus panjenengan ya terus setelah ini terus ojo lali ya Pak Parya tetap on air terus ya insya Allah kalau ada waktu saya juga Pak Eri ini juga saya rasa saja pada malam kurang lebihnya saya mohon maaf aku dalam bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ini untuk selanjutnya yaitu perkenalan desa Siman yang baru Bapak Samsul Arifin. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada rekan-rekan lain yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Kasih Pemerintahan beserta rekan-rekan Pak Sabto, Bapak sahabat rekan saya Bapak Kusuluddin dan Bapak BPD Desa Siman beserta anggota Bapak LPMD beserta anggota Bapak Kasih beserta rekan-rekan Desa Siman. Alhamdulillah saya dapat luang waktu yang kedua kali di hadapan jenengan dan sebelumnya kemarin saya sudah melaporkan bahwa seterimanya surat
dari Kamis tanggal 18 terus akhirnya bisa melakukannya di sini dari Senin. Saya diterima di Desa Siman yang sebelumnya saya permisi nyuwun sewu kula nuwun assalamualaikum Desa Siman Sidoarjo atas jabatan saya sebagai Babinsa Desa Siman, mudah-mudahan bisa membawa berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya mengenal diri. Saya ibaratnya itu orang baru, stoknya stok lama begitu. Riwayat selama saya dinas di Kolam Kampung itu sudah menjalani tiga tahapan ini. Yang pertama langsung dulunya juga sama setelah terima Pak Kis juga tidak berulang, terus nanti saya selanjutnya ketemu Mas Sabto juga PC dan berulang, terus ketemu gitu ya. Terus selanjutnya di Lubung berapa tahun, lebih sekitar 3 tahun lebih. Dan total-totalnya saya dibedakan suruh megang Siman dulu. Ya memang liku-likunya perjalanan kita melaksanakan tugas itu kadang-kadang ya dada, kadang-kadang langsung ke kita. Ini semata-mata kita hanya melakukan tugas yang dimana adalah penyegaran. Dalam arti saya dari Lubung pindah Siman sebaliknya pindah Kencong juga sebaliknya dari saya Lubung. Ya, saya lanjut Pak. Sebagian ada yang kenal saya loh. Nah gitu. Paling ya saya agak kenal dengan Pak. Waktu itu tak mengenal diri, nama saya Samsul Arifin, bahkan sama dengan Pak Kis, yang dimana pada saat sekolah ya berangkatnya sama. Saya salah satu Pak istri di Sumber Daya, alhamdulillah kebetulan tahun kemarin mendapatkan daftar diri jadi kasur, akhirnya berhasil. Ya itu monggo Bapak Ibu kalau mau pas lewat ke sana mampir bisa kenalkan dengan senang hati gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, selama saya jalan ke sini mohon arahan yang dimana kalau saya ibaratnya itu ya geser-geser sedikit jalannya nggak terlalu lurus, nggak terlalu berat, jadi ingin ya. Soalnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kis yang dimana selama melakukan tugas jenengan adalah is the best. Betul Bapak? Sangat luar biasa. Saya pengen dulu ya, gitu. Karena apa? Latar belakangnya sosok Pak Kis juga putra daerah orang sini, jadi tahu persis ibaratnya itu jauh jatuh di pekangannya orang itu tahu. Jadi semua permasalahan yang ada di desa Siman itu tahu semuanya. Jadi ibaratnya aku harus menghubungi situ juga. Jadi itu Pak Kis, apa-apa yang pernah dikerjakan di desa Siman yang baik ini, saya mohon arahan, dukungan yang benar-benar untuk kebaikan itu. Selanjutnya kami ucapkan selamat jalan. Semoga yang baru menjadi amanah yang terbaik. Ini mungkin sekilas perkenalan saya. Selanjutnya nanti sambil berjalan ya sambil perkenalan juga lebih diutamakan ke keluarga. Nanti baik. Kalau kita cakap semangat, kalau akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum diakhiri, minta waktu sedikit. Bapak Ibu, kita mohon doa restu Bung Dadan Usaha
Desa Siman berkat pejabat nanti menjelang tahun baru akan launching kegiatan unit usaha wisata, akan membuka yang namanya Culangi Tabing. Mengapa kok dinamakan Culangi? Daerah kita dulu itu namanya adalah Culangi. Setelah mendapatkan penghargaan berupa tanah perdikan atau tanah Sima Swatantra, Rojane Jamat, Sima menjadi Siman Napadana Perdikan. Dan unit usaha itu sendiri akan kita launching tepat nanti di awal tahun 2021. Ada 3 kategori. Kategori pertama adalah rafting tabing short, long dan so-long dan long kuadrat. So ini yang short yang pendek itu dari atas jembatan itu bisa untuk kapasitas anak-anak. Yang panjang itu dari lepas waduk sampai ke Jawa. Yang sangat panjang dari waduk sampai ke pasar Sukabumi. Jadi buat nanti bisa ada informasikan khususnya para kota pergerakan yang mempunyai koordinasi, koneksi, organisasi, termasuk di sini ada Bunda ini putra TK Bunda, nanti bisa kita promosikan untuk launching sampai ke ketuanya kalau bisa gratis. Jadi semua nanti kita udah kita launching dan sekarang dalam proses penyiapan baik safety-nya dan juga spot-spotnya kita mau dalam itu. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa kita lomba. Amin. Dan tentunya untuk berkah kita bersama lomba. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum doa dilaksanakan sebagai tanda berakhirnya kegiatan penetapan RKPKes 2021 dan DPRKP 2022, saya pribadi barangkali ada hal yang kurang berkenan dari panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa pada kesempatan malam ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Syafi'i. Kepada beliau disilakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
برحمتك يا أرحم ربنا إنك جميع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يغفر الذنوب يا الله اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا قلبا منورا ولسانا بالحسنى خاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bapak Ibu mohon untuk tidak meninggalkan tempat ini. Kunci, berapa kali? Oke. 2021 Ambon. Oh. Konten jangkep benar. Anggota itu yang belum anggota hadir mohon menemui Mas Hendrik, anggota PDIP yang belum hadir. Alhamdulillah malam ini hadir 100%. Terima kasih kepada seluruh anggota. Double Pak, simpan kali kantor.